Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sehat Umahat? Alhamdulillah, Sepertinya lagi pilek. Alhamdulillah. Lagi pilek ya? Alhamdulillah. Udah mulai ini ya. Udah mulai membaik. Iya, lagi pilek Musim di sini juga. Di sana gimana Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 minggu Ustazah. Sampai 2 minggu ya? Iya, pusingnya yang susah hilangnya sama yang di tenggorokan tuh. Insyaallah. Susah. Ya. Mudah-mudahan jadi pengubur dosa ya Ustazah. Amin, amin. Kita mulai aja ya Umahat ya. Iya Ustazah. Ya, Sambil Ustazah. Iya. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Ustazah. Kayaknya di Zoom agak kecil ya suaranya. Umu Elvi. Kalau saya jelas, suara Umu di saya jelas banget. Oh gitu? Jelas, Ustazah. Jelas. Jelas banget, Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita buka kajian kita dengan membaca umul kitab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah ya Umahat, pagi ini Allah masih memberikan kesempatan ya buat kita dengan berbagai aktivitas mungkin ya, amanah yang lain, tapi masih bisa menyempatkan diri ya untuk hadir di kajian kita. Semoga Allah ridho ya, dan malaikat mendoakan kita ya, memohonkan ampun buat kita ya, dan kajian kita semoga bermanfaat ya Umahat ya. Nah, pagi ini kita lanjutkan kajian terkait dengan sholat ya. Sholat kita ya. Sholat ini amalan yang pertama kali dihisab ya. Amalan pertama kali dihisab dan paling penting untuk kita pelajari. Jadi fardu ain hukumnya. Jadi belajar, mungkin kalau belajar ilmu yang lain mungkin hukumnya bisa berubah menjadi fardu kifayah gitu ya, ketika ada yang sudah mempelajari. Tapi kalau belajar sholat itu adalah salah satu fardu ain. Hukumnya jadi fardu ain. Jadi wajib bagi setiap individu. Ya karena apa Karena tadi kewajiban sholat itu adalah hukumnya fardu ain. Jadi sebelum beramal kita harus berilmu dulu gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ahli ibadah gitu ya, disebutkan ahli ibadah itu tapi dia tidak punya ilmu. Akhirnya apa? Amalannya sia-sia gitu ya. Jadi kita pengen tahu nih ya, sebenarnya ilmu tentang sholat itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Karena banyak orang yang sholat, ruku, sujud, tapi ternyata dalam hadis itu disebutkan nggak diterima sholatnya, sampai 60 tahun pun dia sholat gitu ya, nggak diterima. Apa yang salah gitu ya? Berarti dari sisi ilmu yang belum dia pahami. Ya. Makanya keutamaan orang yang berilmu itu lebih ya daripada orang sekedar ahli ibadah. Ya. Nah, kalau masalah sholat ini masuknya ke cabang iman ke-34 ya. Dia masuknya kepada amalan anggota badan gitu ya.
Kalau sebelumnya itu adalah amalan hati ya, dan itu sudah kita bahas ya, Ummahat yang mungkin yang baru bergabung belum ya. Insya Allah nanti akan kita ulang ya terkait dengan amalan hati. Jadi amalan hati ini amalan yang pokok ya, pokok dari setiap kita harus mempunyai amalan hati yang sesuai ya dengan apa yang Allah perintahkan ya. Contoh ikhlas gitu ya. Orang sholat kalau nggak ada ikhlas, sholatnya nggak diterima. Ya, orang terkena musibah, ketika dia nggak sabar, musibahnya percuma ya, dia nggak mendapatkan pahala sabar. Jadi semuanya itu ada dalam amalan hati ya. Insya Allah akan nanti ya kita lanjutkan nanti ya. Diulang lagi ya. Bagi ummahat yang sudah pernah ya, insya Allah kan kita ulang lagi. Nah ini kalau kita berbicara tentang sebuah amalan, tentunya kita harus tahu dulu keutamaannya. Kenapa? Karena kita pengen tahu nih iming-imingnya apa ya. Kalau manusia itu kan gitu ya, pengen keuntungan gitu ya. Apa yang didapatkan dari amalan ini nih ya. Kalau sholat nih, aku dapat apa nih dari sholat? Seperti itu. Jadi janji positif Allah apa di sini gitu ya. Jadi kita pengen tahu dulu nih keutamaan sholat itu sendiri ya. Jadi nggak hanya sholat rutin gitu ya, tapi nggak tahu keutamaannya gitu ya. Sementara ketika kita tahu keutamaan itu pasti akan lebih bersemangat ya ya. Karena yakin dengan janji Allah ya. Janji Allah itu nggak pernah dusta ya. Janji Allah nggak pernah salah ya ya. Maka kita harus tahu pertama kali dulu adalah keutamaan sholat itu sendiri. Ya, yang pertama, sholat itu disebutkan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi selama ini sholat kita udah bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar kah gitu ya? Ternyata sholat tetap gitu ya, tapi gunjing gibah masih. Sementara gibah itu kita ketahui adalah dosa besar gitu ya. Atau kita masih sholat tapi masih ngeriba ya, melakukan perkara yang Allah haramkan ya, Allah haramkan gitu ya. Maka ketika kita sholat kok nggak ada imbasnya gitu ya, kok nggak ada efeknya ya, ini berarti dipertanyakan ya, dipertanyakan sholatnya udah benar belum gitu ya. Terus apa tadi amalan-amalan hatinya gitu ya, atau dia sudah menjauhi diri dari perbuatan dosa besar belum gitu ya. Nah ini tentu harus menjadi catatan kita. Jangan sampai ketika kita sholat nggak khusyuk gitu ya. Bisa jadi salah satunya ada something ya, ada sesuatu yang kita belum beres. Pertama, dosa-dosa besar ya. Itu yang wajib kita hilangkan dulu. Jadi jangan heran ketika kita sholat kok nggak ngefek, terus kemudian nggak ada ruhiyahnya, nggak ada ya, hampa gitu ya, hampa sholatnya gitu ya. Bisa jadi ada sesuatu yang belum clear ya. Salah satunya dosa besar, kemudian amalan-amalan hati yang belum belum tahu gitu ya. Contohnya ikhlas ya, keutamaan ikhlas itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa gitu ya ya. Itu insya Allah akan dibahas di amalan hati. Nah ini disebutkan dalam Al-Quran ya, di surah Al-Ankabut ya, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Di Ibnu Mas'ud dan yang lainnya berkata, di dalam sholat itu terdapat suatu yang bisa mencegah dan menghentikan kemaksiatan kepada Allah. Maka barang siapa yang sholatnya tidak dapat memerintahnya pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, maka sholatnya justru tidak akan menambah kecuali semakin jauh dari Allah. Ya. Nah ini berarti kan tadi ya, ada beberapa perkara yang harus kita selesaikan dulu sebelum kita ingin mendapatkan sholat yang khusyuk. Ya, kita pengen khusyuk, tapi kita masih melakukan dosa besar. Ya, dosa besar itu ada kalau di kitab Al-Kabair ya, 70 dosa besar Di situ ada 70 dosa besar tuh banyak ya. Kalau pengen tahu itu nanti ada listnya ya. Ada beberapa kategori dosa besar ya, yang ternyata itu sangat mempengaruhi, menghambat seseorang untuk menjalankan
ketaatan-ketaatan ya. Kita tuh terhalang ya. Jadi jangan heran kalau kita terhalang dari kebaikan, ada yang belum clear dari dosa-dosa besar. Ya ya. Salah satunya apa tadi? Gunjing, gibah itu nggak jauh ya dari ibu-ibu. Gibah ya. Kemudian apa bertato ya bagi laki-laki. Kemudian kalau dia belum bertaubat ya. Kemudian mencukur alis, itu bagian dosa besar ya ternyata ya. Mencukur alis, terus apalagi itu banyak ya. Yang itu semuanya adalah perkara dosa-dosa besar. Atau kita bermuamalah ternyata jatuh kepada riba. Kita nggak tahu hukumnya gitu ya. Banyak ya kalau jual beli online itu ya. Banyak sekali yang harus kita ketahui ya sebelum berjual beli. Nah, itu mempengaruhi ya. Ketika kita ingin menjalankan ketaatan kok susah gitu ya. Sulit gitu ya. Sulit menjalankan ketaatan. Pertamanya cek dulu, ada nggak dosa besar yang belum clear? Ya, zina ya, atau durhaka terhadap orang tua, dan banyak sekali ya ya. Ada 70 dosa-dosa besar ya. Insya Allah nanti akan ada di materi taubat ya. Pembahasan cabang iman di materi taubat itu ada ya ya. Nah, kemudian disebutkan di sini ya, waktu terbaik untuk mencas keimanan itu adalah ketika sholat ya, yakni sholat yang bisa dilakukan dengan khusyuk ya. Tapi ternyata ini yang menjadi masalah. Kita belum bisa khusyuk masalahnya gitu ya. Masih terburu-buru. Kenapa? Karena tidak menghayati ya. Menghayati dalam artinya ternyata salah satunya ya, belum memahami artinya. Ya insya Allah kan kita bahas hari ini ya ya. Kita akan kupas ya. Mudah-mudahan di pertemuan pertama ini bisa ya. Kalau nggak bisa nanti di pertemuan berikutnya ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda disebutkan, sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat. Kemudian Ibnu Abbas rahimahullah juga berkata, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dari sholatmu selain apa yang kamu mengerti darinya. 2 rakaat sederhana yang penuh penghayatan lebih baik daripada qiyamul lail namun hatinya lalai. Ini Ibnu Abbas rahimahullah berkata ya, terkait tidak akan mendapatkan sesuatu dari sholat kita sampai kita memahami apa yang kita baca. Kita menghayati apa yang kita lakukan tersebut ya, sholat tersebut ya, amalan tersebut. Nah, sehingga disebutkan orang yang 2 rakaat tapi dia khusyuk itu lebih afdol daripada orang yang berkali-kali sholat ternyata hatinya lalai. Ya ya. Jadi kualitas ya. Dalam amalan yang Allah perintahkan itu sebenarnya yang sangat dianjurkan itu adalah dari sisi ininya khusyuk ya, kualitas. Jadi tidak melihat kuantitas ya. Jadi kualitas dulu baru kuantitas ya. Kualitas dalam artian mutunya ya, mutunya. Kemudian kalau kuantitas itu jumlah yang kita lakukan ya. Misalkan sudah bisa khusyuk, kemudian ditambah dengan rakaat yang banyak gitu ya, itu akan lebih afdol gitu ya ya. Nah, kemudian menyempurnakan amalan pokok ini tidak sekedar hanya menjaga supaya tidak tertinggal, melainkan menjaga kekhusyuan. Tidak sekadar memahami arti, tapi juga mengkondisikan iman sebelum dan sesudah menunaikan sholat tersebut. Apa maksudnya, Mengkondisikan iman itu ya kita dalam suasana keimanan terus ya. Dalam artian kita hampa, ada yang merasa hampa gitu ya, gersang gitu ya. Itu bisa dicek ya dari hatinya. Ya, dari amalan hatinya. Pertama, lalai dalam artian masih melakukan dosa-dosa maksiat. Ya, karena apa, penyakit hati ya, ketika hati berkarat itu ada beberapa faktor ya. Ada 2 diantaranya itu adalah syubhat dan syahwat. Ya, syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat dan syahwat? Itu hati yang membuat kita lalai. Syubhat itu sesuatu yang masih meragukan tapi kita masih lakukan. Ya, syubhat itu sesuatu yang meragukan. Jadi sesuatu yang masih samar gitu ya. Jadi kita melakukan perkara-perkara yang masih samar. Ini nggak tahu hukumnya, ini boleh nggak ya? Boleh nggak ya gitu ya? Tapi masih dilakukan. Karena padahal kita udah ragu ya.
dengan perkara itu gitu ya. Itu akan mengotori hati. Kemudian syahwat, kalau syahwat apa? Hawa nafsu yang diikuti. Udah tahu tapi dilakukan gitu ya. Kalau tadi belum tahu ya. Kalau tadi syubhat itu belum tahu tapi dilakukan. Tapi kalau syahwat kita udah tahu hukumnya, udah tahu haram nih udah gitu ya. Tapi masih dilakukan. Berarti kita itu mengikuti syahwat. Syahwat dan syubhat ini yang membuat hati kita lalai dan kita terhalang dari kebaikan. Coba kalau kita merasa lalai ya, dicek dulu nih. Kembali dulu. Direnungi dulu apa yang udah kita lakukan gitu ya. Saya pernah ya, mungkin ini sebagai pengalaman aja ya ya. Beberapa lama ya itu, terhalang dari baca Quran. Subhanallah, na'udzubillah, subhanallah. Itu kok susah banget gitu ya, maksudnya disibukkan dengan perkara yang nggak jelas gitu ya, sibuk aja gitu ya, ada aja yang dikerjakan gitu ya. Terus saya flashback ya, apa nih gitu ya, ternyata ada muamalah saya gitu ya, mau jual beli ya, yang saya belum paham yang hukumnya itu ternyata saya cek, oh ternyata hukumnya haram gitu ya, maksudnya berbeda pendapat ulama di situ gitu ya, tapi kita mengambil yang paling hati-hati. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, kalau saya pribadi umahat ya, saya mengambil yang paling hati-hati. Ya, misalkan ulama A membolehkan, ulama B memakruhkan, yang ini haram gitu ya. Kita ambil yang paling menenangkan hati ya. Karena kalau misalkan udah berselisih pendapat seperti ini gitu ya, lebih baik berhati-hati. Maka pada waktu itu saya ingat, oh iya, ternyata ini gitu ya. Dan ternyata efeknya luar biasa ya ya, termasuk bangun sholat malam dan lain sebagainya, itu salah satu faktor ada beberapa yang belum clear ya. Dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin bisa jadi tadi yang subhat tadi ya, atau syahwat yang udah jelas, udah tahu haram gitu ya ya, kayak riba misalkan ya, masih kita lakukan. Ini gimana lama-lama kelamaan gitu ya, hati ini akan seperti batu, keras gitu ya. Susah menerima kebenaran gitu ya, atau mendengarkan ceramah juga ini kesel. Nah ini kan nauzubillah summa nauzubillah. Mendengarkan ceramah gitu ya, yang sesuatu yang baik gitu ya, itu hatinya kayak marah gitu ya. Nah ini kan berarti ada sesuatu yang bermasalah dengan hatinya. Atau mendengarkan nasihat-nasihat sulit gitu ya, bawaannya itu emosi dan lain sebagainya. Ya ya. Nah ini mungkin perlu kita kondisikan lagi keimanan kita, apakah kita udah benar-benar dalam kondisi keimanan setiap hari gitu ya, ataukah masih menjalankan dosa-dosa besar yang itu sangat berefek terhadap ibadah kita ya. Salah satunya kekhusyuan dalam sholat ya ya. Kemudian yang kedua, nah ini ya, terhalang tadi ya, ketika kita terhalang ya, tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, itu dipertanyakan ya. Kita renungi sendiri aja gitu ya. Pertanyakan ke diri kita langsung, apa yang membuat saya nggak bisa sholat saya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kedua, menghapuskan dosa-dosa. Jadi disebutkan dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan sungai yang mengalir deras di depan pintu salah seorang dari kalian, yang mana ia bisa mandi darinya sebanyak 5 kali sehari. Jadi untuk membersihkan dosa-dosa. Jadi sholat setiap 5 waktu itu membersihkan diri kita dari dosa-dosa, bagaikan sungai yang mengalir tadi ya. Dan disebutkan lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu dan sholat hari Jumat ke Jumat berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ingat ya, di garis bawahi di ujungnya, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil diampuni ya ya, akan diampuni dosa-dosanya. Makanya ketika kita sholat itu adalah sholat yang bermutu atau berkualitas, itu ngefek pasti. Akan merasa tenang gitu ya, akan merasa tadinya marah berubah menjadi adem lagi gitu ya. Itu akan ngaruh ya ya.
Berbeda sekali dengan orang yang tidak ngefek sholatnya, bertanyakan ininya, apa namanya, kualitas amalan sehari-harinya gitu ya. Itu apa namanya, direnungkan kembali ya, karena itu sangat berpengaruh. Ya, padahal sholat itu akan menggugurkan dosa-dosa kita selama tidak melakukan dosa besar. Ya, dosa besar yang pertama itu ya, yang nomor satunya itu ya, itu syirik. Syirik ini banyak ya ya, perkara syirik yang masih belum kita pahami seluruhnya gitu ya. Belum utuh memahami tentang materi syirik ini. Masih ada yang masih apa, bercampur baur ya antara syirik dan tidak gitu ya. Ini bukan syirik gitu ya. Ini perkara syirik. Jadi udah apa, masih samar ya. Masih belum jelas terkait dengan itu. Padahal syirik itu luar biasa ya, dosa yang tidak ada ampunannya. Kecuali bertobat sebelum mati ya ya. Nah ini ya, kemudian hadis ini ya, hadis-hadis tersebut merupakan dalil bahwa amal kebaikan hanya dapat menghapus dosa-dosa kecil saja. Ya, tapi kalau dosa-dosa besar dengan apa Dengan taubatan nasuha, taubat dulu. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa dengan istighfar dan amal-amal baik kita ya, terhapus gitu ya, terhapus. Kalau dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar itu dengan taubat. Berarti dengan apa? Taubat syaratnya ada beberapa. Tidak mengulangi lagi itu ya. Yang pertama, yang ini mengakui kesalahannya, minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi kembali. Ya ini disebut dengan taubat. Tapi kalau misalkan mengulangi lagi gitu ya. Nah, ini dikatakan apa? Kita masih bermain-main ya dengan taubat kita gitu ya. Berarti taubat kecuali kalau terjebak ya, atau terpeleset misalkan ya. Padahal kita udah niat udah nggak akan mengulangi lagi gitu ya. Tapi akhirnya kena lagi ya. Terus jatuh lagi. Sebenarnya niatnya nggak ada ya untuk melakukan itu. Nah, itu manusiawi ya ya. Karena manusia itu tempatnya dosa ya. Selalu melakukan dosa, ada aja gitu ya. Ada aja manusia itu akan salah ya. Gak ada yang sempurna gitu ya. Termasuk orang-orang yang berilmu bahkan gitu ya. Ustadz-ustadz gitu ya. Mereka juga sama ya. Melakukan kesalahan dan dosa ya. Dosa-dosa kecil mungkin ya. Kemudian yang ketiga disebutkan sholat itu menjadi sebaik-baik amalan. Kenapa disebutkan dalam hadis ya? Rasulullah SAW bersabda, tetaplah kalian beristiqomah dan kalian pasti tidak akan mampu. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 277. Nah ini dikatakan sebaik-baik amalan. Bahkan Imam Syafi'i ya mengatakan amalan yang paling afdal itu yang anggota badan itu adalah sholat ya ya. Dan ulama banyak ya sepakat ya mengatakan sebaik-baik amalan anggota badan itu adalah sholat ya. Kemudian yang keempat, amalan pertama kali dihisab dan amalan penentu seseorang. Perkara yang pertama kali dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Ini berarti sama kayak hati ya ya. Kemudian apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Kalau dalam amalan hati kita pahami hadis, kalau hati seseorang buruk, maka buruk seluruh amalnya. Kalau hati seseorang baik, baik seluruh amalnya. Yaitu kolbu gitu ya. Kolbu atau hati yang kita pahami di Indonesia itu hati ya. Sebenarnya itu kan kolbu itu jantung ya kalau kita lihat secara biologi gitu ya. Nah, tapi karena sudah hati sudah dimaknai sepakat ya bahwa itu adalah hati gitu ya, maka kita pakai ya istilah itu gitu ya, bahwasanya ketika hatinya baik maka baik seluruhnya, ketika hatinya buruk maka buruk seluruhnya. Sama dengan sholat ya, kalau dalam amalan anggota badan, apabila sholatnya baik maka seluruh amalnya baik, berarti di sini amal penentu. Kalau sholatnya masih belum berkualitas gitu ya, berarti amalan yang lainnya bisa jadi seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena tadi yang pokoknya aja dia sudah
apa namanya, enggak apa ya, kalau ibaratnya tuh, nggak teruji gitu ya. Dari sholatnya dia nggak teruji, apalagi dari amalan-amalan yang lain. Maka sholat ini perlu kita, apa ya, perhatikan gitu ya. Masih ada nggak, gerakan yang salah atau bacaan-bacaannya ternyata yang nggak benar gitu, nggak sesuai dengan sunnah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya, ya. Nah ini ya. Kemudian kita lihat ada pesan-pesan Nabi kita ya tentang sholat ya. Maka perhatikanlah, yaitu apa Ketika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah amalan sholatnya tersebut gitu ya. Walau satu sholat pun tidak diterima. Maka boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukunya, tapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya, dia sempurnakan sujudnya, rukunya tidak sempurna. Gimana maksudnya gitu ya? Kita perhatikan, ruku itu kan harus lurus gitu ya. Kecuali memang badannya memang nggak bisa diluruskan. Perhatikan ketika seseorang ruku gitu ya. Kalau dia lurus itu berarti udah benar gitu ya. Kadang ada rukunya yang kayak apa ya, nggak bisa digambarkan ya kalau di sini. Yang kayak ngasal ya. Jadi tidak diluruskan punggungnya gitu ya. Maka ini tidak sempurna. Kemudian sujud. Sujud ada yang tangannya sampai menempel ke lantai, itu nggak boleh gitu ya, harus diangkat gitu ya, atau apa namanya, anggota sujud ya disempurnakan semuanya gitu ya ya, hidung, kening gitu ya, kemudian mulut enggak ya, telapak tangan, kemudian kaki ya, apa ujung-ujung jari apa ketika kita sujud gitu ya, itu harus disempurnakan karena itu berpengaruh terhadap kualitas sholat seseorang. Jadi bukan hanya bacaan, bukan hanya kita pahami apa yang kita baca ya ketika sholat itu, tapi memang gerakannya sempurna gitu ya. Ini karena apa tadi? Menurut hadis Hasan ini ya, hadis Hasan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah ini ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, manusia yang paling buruk pencuriannya adalah orang yang mencuri dari sholat. Maka para sahabat berkata, bagaimana ia mencuri dalam sholatnya gitu ya. Maka beliau bersabda, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Atau dia tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Hadis riwayat Ahmad. Jadi lagi-lagi ini masalah gerakan ya ya. Masalah gerakan yang perlu kita harus cermati. Ya kalau nggak bisa, misalkan masih meragukan ya, masih gerakan kita ternyata masih ragu nih ya, bisa dilihat di YouTube ya, banyak ya ustadz-ustadz yang memperagakan sholat ya, cara sholat yang benar ya ya, bisa dicek ya, di YouTube itu banyak ya. Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW melihat seseorang sedang sholat dengan gerakan yang cepat. Nah ini ya, patok ayam kalau bahasa ininya ya, kita ya. Jadi cepat ya, apalagi sholat tarawih itu ya. Nah, tanpa menyempurnakan posisi sujud dan rukuknya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau dia mati dalam kondisi sholat model begini gitu ya, maka dia mati bukan di atas petunjuk agama Muhammad SAW. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan atau berani ya, ini sahih ya ya. Jadi berarti apa? Ketika dia sholat tidak menyempurnakan tumak ninah, itu tumak ninah itu tenang sejenak. Jadi gini jadi ketika kita sholat gitu ya, setelah membaca ayat atau bacaan itu harus berhenti sejenak, itu yang disebut dengan tumak ninah. Kalau kata ketika saya dulu membahas fikih Imam Syafi'i ya, yang apa kitab Matan Abu Syuja ya, yang ketika dia membaca apa namanya tumak ninah ya, tumak ninah itu kan tenang sejenak ya. Jadi waktunya atau masa untuk tenang itu ya, kita tumak ninah itu sekitar kita membaca tasbih subhanallah bihamdi sampai satu tasbih gitu ya. Satu tasbih itu untuk durasinya ya. Berarti sekitar 3 detik ya. 3 detik. Subhanallah wa bihamdi ya. Subhanallah wa bihamdi 2 detik ya. 2 sampai 3 detik. Nah, ini berarti kita harus menyempurnakan tumak ninah.
Tumak nina ini adalah rukun sholat ya. Ini rukun sholat yang terlupakan. Kita bacanya subhanallah rabbil azim ketika sujud ruku misalkan gitu ya. Bacanya subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim ya. Yang dalam hadis yang sahih disebutkan seperti itu. Maka ketika kita baca subhana rabbiyal azim 3 kali, tapi kita tidak tumak nina gitu ya. Maka lebih baik kita membaca subhana rabbiyal azim 1 kali. Ya, tapi tumak nina. Seperti itu. Jadi boleh kalau yang wajib itu kan subhana rabbiyal azim itu 1 kali cukup ya. Makanya kalau orang kok bisa cepat ya sholatnya gitu ya. Nggak harus 3 kali, karena 3 kali itu hukumnya sunnah. Kalau yang subhana rabbiyal azim 1 kali dan tumak nina itu lebih baik daripada tadi ya. Kita subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim gitu ya. Nah, itu sudah tidak tumak nina ya. Padahal tumak nina itu rukun sholat. Ya, rukun sholat ini apa sesuatu yang wajib dilakukan ketika sholat. Kalau tidak dilakukan rukun itu, maka sholat batal. Nah, ini tumak nina. Ya, tumak nina itu tenang. Tenang ya, tenang itu dalam artian kita setelah membaca tenang dulu gitu ya. Selama sekitar 2 detik atau 3 detik ya. Jadi seperti itu ya ya. Ini tumak nina ini yang banyak ditinggalkan. Orang banyak bacaannya panjang tapi dia tidak tumak nina. Mending bacaan-bacaan yang pendek tapi dengan tumak nina. Ya, bacaan pendek sholat itu banyak ya ya. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la itu cukup. Ya, Rasulullah nanti banyak ya akan saya sampaikan nanti ya bagaimana bacaan-bacaan Rasulullah ya yang dalam hadis ya. Dan itu banyak sekali bukan satu aja. Yang kita pahami kan dari dulu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu aja gitu ya. Padahal masih banyak ya bacaan Rasulullah yang lainnya yang kita belum tahu. Kemudian dari iftitah juga banyak ya bacaan iftitah Rasulullah yang kita dari dulu bacanya itu aja ya, yang kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila gitu ya. Itu sampai panjang itu ya. Nah, itu sebenarnya masih banyak bacaan iftitah Rasulullah yang Rasulullah baca ya, yang kita ternyata luput dari itu gitu ya. Dan kita menganggap itu aja bacaan sholat Rasulullah, ternyata masih banyak ya. Nah, ini ya ya. Ini salah satu pesan-pesan Rasulullah ya terkait dengan kekeliruan kita ya, kekeliruan umatnya dengan sholatnya ya. Dan ini adalah sangat berpengaruh terhadap kualitas amalan yang lain kita. Kemudian ketika kita melihat kualitas sholat itu ada beberapa tingkatan ya, level ya atau tingkatan. Kualitas sholat kita udah sampai mana nih? Udah sampai level mana gitu ya? Di sini disebutkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada 5 tingkatan sholat. Yang pertama mu'aqab. Mu'aqab itu disiksa. Dia sholat tapi dia disiksa. Nah, ini nauzubillah ya. Yaitu apa? Kenapa? Golongan orang yang tidak memperhatikan rukun dan syarat sah sholat. Nanti kita bahas ya ya. Apa itu rukun, apa itu syarat sah gitu ya. Kalau rukun itu sesuatu yang wajib kita lakukan pada amalan itu sendiri. Ya, pada amalan sholat itu sendiri. Kalau syarat sah, sesuatu yang wajib dilakukan di luar dari amalan tersebut ya, yang menyempurnakan maksudnya di luar amalan itu gitu ya, syarat sah. Contoh syarat sah itu kan wudhu ya, bersih dari hadas besar dan kecil ya ya, itu syarat sah. Tapi kalau rukun, sesuatu yang kita lakukan pada amalan tersebut gitu ya, dan itu ada pada amalan itu sendiri. Misalkan baca Al-Fatihahnya, takbiratul ihram gitu ya, ruku, sujud ya, itu rukun. Kalau syarat itu yang ada di luar itu, yang menyempurnakan supaya sholat kita sah. Contoh wudhu ya. Wudhu itu termasuk salah syarat sah sholat. Nanti kan kita bahas ya. Nah, kemudian wudhunya belum benar misalkan ya. Makanya sholatnya disiksa, mu'aqab. Wudhu aja nggak benar gitu ya. Bagaimana dia akan menyempurnakan sholatnya? Karena wudhu itu adalah syarat sah sholat. Kalau wudhunya nggak benar, berarti sholatnya otomatis ya nggak sah. Ya ini berarti kan perlu dengan ilmu ya. Jangan sampai ternyata kita sholat gitu, ruku, sujud ya. Ternyata nggak diterima. Nauzubillah, nauzubillah ya. Tapi itu adalah urusan Allah ya. Kembali lagi bahwasanya diterima atau enggak itu adalah Allah yang tahu. Tapi kita hanya tahu dari apa? Dari
perintah-perintah yang disampaikan lewat wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini nggak boleh, kalau ini boleh gitu ya. Kemudian golongan ini tadi ya cenderung malas ya. Dia malas melakukan sholat. Ini golongan orang yang disiksa. Yang kedua, muhasab. Orang yang sholatnya masih diperhitungkan. Dalam tingkatan ini seorang sudah mampu menjaga waktu sholatnya. Begitu juga dengan rukun dan syarat sah sholatnya. Ya, sholat tidak mampu, tapi di sini ya disebutkan ternyata dia melakukan sholat pada aspek lahirnya saja. Sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan mungkar. Masih ini melakukan maksiat yang lain, tapi dia sholatnya benar gitu ya. Nah ini muhasab. Sholatnya masih diperhitungkan, tapi masih melakukan dosa-dosa yang lain mungkin ya. Maksiat-maksiat yang tadi ya. Nggak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar sholatnya. Kemudian yang ketiga, mukafar anhu. Diampuni dosa dan kesalahannya. Berarti di golongan ini sudah mampu menjaga sholatnya lahir dan batin. Ya, yang dia senantiasa berperang melawan hawa nafsu, takut sama Allah gitu. Rasa takut sama Allah udah muncul. Ya, kalau tadi belum takut sama Allah gitu ya. Bukan lama gimana ya menyebutkannya. Belum takut sama Allah dalam artian apa? Udah tahu dosa tapi masih dilakukan. Berarti dia nggak takut sama Allah. Itu aja ya kesimpulannya. Ketika seorang melakukan dosa besar ya yang saya ini ya, yang saya sorot ya ya. Kalau dosa kecil ya manusiawi terjebak ya. Yang terjebak inilah dan lain sebagainya. Nah ini ketika kita nggak takut sama Allah, kita pasti akan melakukan dosa-dosa itu. Dosa-dosa besar ya. Tapi tadi ya, orang yang tadi sudah sholatnya udah bagus ya, dia selalu berperang melawan hawa nafsu dalam artian ini dosa takut gitu ya. Nah itu berarti udah muncul berarti dia udah termasuk golongan ini. Diampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Masih takut sama Allah ketika melakukan dosa. Yang keempat, yang musabun yaitu diberi pahala. Golongan ini sudah mencapai istiqomah dan khusyuk dalam sholat. Sholat sudah bisa mencegahnya dari hati dan perbuatan yang buruk. Masya Allah ini ya yang ini yang golongan ini ya. Istiqomah udah sholat bagi dia adalah istirahat ya. Bahkan kalau orang kan kadang bahkan kita ya sholat itu kayak jadi beban gitu ya. Tapi kalau golongan ini sholat itu justru menjadi tempat dia beristirahat. Dalam artian apa nikmat gitu. Nah ini sampai titik ini kalau udah sampai titik ini gitu ya ya itu berarti udah masya Allah ya ada kita udah berhasil insya Allah ya dengan pertolongan Allah pasti ya ya. Dengan taufik Allah pasti. Jadi salah satu yang kita minta setiap saat adalah minta taufik setiap hari. Ya, pernah ya saya tanya misalnya seseorang gitu ya, udah minta kemampuan belum sama Allah gitu ya setiap hari. Misalkan kok sulit banget sih begini begitu, minta kemampuan sama Allah gitu ya. Karena kita dimampukan tuh hanya Allah yang mampukan, nggak bisa dengan kita menyandarkan diri kita nih ya, nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi setiap hari minta kemampuan gitu ya. Ya Allah mampukan aku dalam menjalankan ketaatan. Jadi kita minta sesuatu ya bukan hanya untuk duniawi gitu ya, tapi meminta untuk supaya kita bisa taat gitu ya. Kemampuan yang Allah berikan. Berarti taufik ya. Taufik itu bimbingan Allah gitu ya. Oh kita dibimbing setiap saat gitu ya. Kita ditunjukkan, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan. Itu dengan diminta gitu ya. Dengan berdoa. Terkadang bisa jadi ketika kita nggak minta itu Allah pun nggak ngasih masalahnya gitu ya. Karena apa? Karena ya Allah berkehendak ya kepada siapapun. Ya kita nggak tahu ya Allah berkehendak seperti apa. Allah merahmati siapa gitu ya. Ada orang yang kita lihat kita pandang sebelah mata, Allah justru ridho terhadap orang itu gitu ya. Kita udah merasa hebat, udah merasa keberadaan kita selalu ditunggu-tunggu ya, dinanti-nantikan, tapi Allah memandang kita nggak ada apa-apanya gitu ya, nggak dipandang gitu bahkan. Nah ini kan Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, maka minta langsung ke pemilik hati ya, ya Allah mampukan aku dalam menjalankan ketaatan. Nah ini kalau sudah melakukan sholat dan dia khusyuk ya dan nikmat ya, sholat terasa nikmat. Nah ini udah sampai tingkat ini kita udah sampai sholat terasa nikmat belum gitu ya? Atau masih merasa sholat itu beban
Kalau masih merasa sholat itu beban, ada beberapa yang berarti yang masih belum clear. Dalam artian apa? Kita merasa sholat itu ya sebagai rutinitas. Ya padahal sholat itu apa? Untuk minta pertolong gitu ya, untuk mengadukan untuk seluruhnya ya. Berdialog dengan Allah gitu ya. Kita paham kalau kita lagi menghadap siapa, dan ini sulit. Emang tidak mudah gitu. Makanya sahabat pun menangis ketika bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah kok sulit sekali gitu ya ketika khusyuk. Berarti apa? Allah melihat ikhtiar kita. Ikhtiar salah satunya dengan apa? Mempelajarinya pertama ya. Tahu teorinya ya. Karena tanpa teori sulit juga praktek gitu ya. Jangan dikatakan teori gitu ya. Iya memang harus teori dulu gitu ya. Harus paham dulu teorinya, baru kita kemudian dipraktekkan gitu ya. Yang kelima, muqarrab min rabbihi, dekat dengan Allah. Ini golongan tertinggi, yaitu orang yang ikhlas dan dekat dengan Allah. Sholatnya bukan hanya berkualitas, melainkan kuantitasnya udah melebihi yang golongan keempat tadi. Sudah sampai kuantitasnya ya Kalau Rasulullah itu sholat, beliau rata-rata itu 11 rakaat dengan witir ya. 8 rakaat, sholat duha 8 rakaat gitu ya. Kemudian witir. Ini kalau sholat duha ini banyak ulama berselisih ya. Ada yang mengatakan Rasulullah nggak pernah sholat duha. Nah ini kalau saya memilih yang pendapat Rasulullah pernah melakukan sholat duha. Dan itu dilakukan 8 rakaat gitu ya. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh berapapun gitu ya ya. Ini sesuai dengan kemampuan. Ya, balik lagi ya ya, sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan pengen semuanya langsung 8 rakaat, besoknya udah enggak lagi. Padahal Allah melihat tiap harinya. Jadi yang dilihat Allah itu, yang amalan dicinta itu yang konsisten ya, yang continue. Dan tidak melihat apakah itu kuantitasnya banyak atau enggak gitu ya. Tapi Allah melihat yang tiap hari ada enggak di catatan amalnya orang ini gitu ya. Ini orang ini di dalam catatan amal ada enggak hari ini gitu ya. Jangan-jangan kemarin udah 12 rakaat, besoknya udah nggak terhitung lagi gitu ya, nggak ada lagi di catatan amal ya ya, seperti itu. Jadi Allah melihat continue ya, amalan yang dicintai itu adalah yang terus menerus, bahkan ketika kita sakit dan safar pun masih terhitung kalau orang yang dia continue ya. Dan Allah tidak bisa dibohongin ya, tidak bisa dibohongin sedetik pun nggak bisa dibohongin. Jadi kalau orang yang udah Allah tahu nih orang ini konsisten, Allah tahu ini orang ini kontinu, nggak bisa. Semuanya udah dalam pengawasan Allah gitu ya. Nggak bisa dibohongin ya. Jadi kita nggak melakukan karena sesuatu yang kita sakit misalkan ya, atau sedang safar, atau lagi haid bahkan ya. Ada ulama yang mengatakan bahkan haid pun gitu ya, itu dia dicatat sebagai orang yang tetap melakukan amalan tersebut ya. Dan orang yang konsisten Allah yang tahu ya. Nah, kemudian dalam sholat itu ada beberapa fikih ya yang kita pahami ya. Rukun sholat tadi ya. Ini yang kita sebentar lagi ya. Fikih sholat yang pertama, rukun sholat. Rukun adalah segala perkara yang wajib ditunaikan dalam ibadah itu sendiri. Ya, dalam sholat rukunnya terdiri dari beberapa. Ada ulama yang mengatakan 13, ada yang 17, dan itu beragam ya ya. Bedanya di mana? Bedanya ada yang tumak ninah dipisah gitu ya. Ada tumak ninah disatukan dengan gerakan yang lain. Misalkan ruku dengan tumak ninah, sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah gitu ya. Itu ada yang disatukan gitu ya. Ada yang dipisah tumak ninahnya gitu ya. Maka berbeda-beda ya yang menyebutkan jumlah rukun sholat tersebut. Yang pertama, niat. Ini adalah rukun sholat. Nggak ada niat pas sholat berarti rukun sholatnya batal. Harus dengan niat. Ya. Jadi niat itu imam semuanya bersepakat. Ulama sepakat semuanya, imam mazhab ya, bahkan ulama-ulama terdahulu ya, salafus sholih, niat itu cukup di hati aja, tidak perlu dilafazkan. Ini semua ulama salafus sholih sepakat bahwa niat ini cukup di dalam hati, nggak usah dilafazkan.
Misalkan usolli fardon, itu ya. Itu tidak perlu seperti itu. Ya, niat itu cukup di hati. Ini ulama-ulama salafus sholih yang menyebutkan. Nah, bagaimana yang ada niat itu gitu ya? Itu adalah ulama mazhab Syafi'iyah, ya. Ulama mazhab Syafi'iyah. Apa itu ulama mazhab Syafi'iyah? Ulama mazhab Syafi'iyah itu adalah ulama-ulama kontemporer, ya, yang dia bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Syafi'i. Jadi kenapa dibuat niat itu dilafazkan oleh ulama-ulama kontemporer ini untuk disampaikan supaya lebih menguatkan hati. Disampaikan seperti itu. Ya mungkin ini masalah fikih ya ya. Kalau saya mengambil pendapat yang dari ulama mazhab aja dah sekalian ya, ulama salafus sholih yang mereka jumhur ulama yang sepakat tidak perlu diucapkan. Ya, cukup di hati. Itu niat. Jadi nggak perlu dilafazkan. Kalau dilafazkan itu adalah ulama kontemporer yang bermazhab Syafi'iyah. Ia mengatakan mereka mengatakan untuk lebih menguatkan lagi gitu ya. Tapi kita langsung aja ya sesuai dengan yang ulama yang lebih dekat ke para sahabat ya. Jadi golongannya seperti ini. Para sahabat itu yang hidup di zaman Rasulullah, kemudian tabi'in itu yang dekat dengan masa hidup para sahabat. Kemudian ada tabi'in ya, itu yang dekat dengan tabi'in. Jadi generasi-generasi ulama salafus sholih itu yang terdahulu yang itu syariat yang mereka bawa ya langsung dari Rasulullah gitu ya. Nah, adapun ulama-ulama kontemporer hari ini gitu ya, kemudian beristihad dan lain sebagainya, ada orang yang juga mengikuti itu gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, kalau ditanya, saya lebih memilih ulama salafus sholih yang benar-benar melakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah lakukan secara utuh nih ya. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau saya pribadi, ya kalau untuk menanya tentang hukum niat ya, niat itu cukup dalam hati, itu yang saya pahami. Yang kedua, takbiratul ihram. Para imam sepakat takbiratul ihram itu dilafalkan dengan ucapan Allahu Akbar, ya, diangkat tangannya. Menurut Hanafi boleh dengan kalimat pengagungan. Imam Hanafi ya, ini hidupnya ulama yang berasal dari Irak ya. Beliau ini lebih tua daripada imam mazhab yang lain, Imam Hanafi ini ya. Kemudian boleh dengan Allahul Azim, kata beliau, itu sah saja. Ya, tapi kita memilih yang pendapat Allahu Akbar gitu ya. Kemudian mengangkat tangan. Ijma imam mazhab sepakat hukumnya sunnah itu ya. Hukumnya sunnah, namun berbeda tentang batasannya. Kalau Imam Hanafi itu sejajar ke telinga. Allahu Akbar. Imam Hanafi, mazhab ini banyak diambil oleh orang-orang yang bagian sana, Pakistan, India, bagian Tan gitu ya, yang ada tantannya negara itu ya. Itu mereka banyak bermazhab ini. Jadi kalau nanti ke Mekah ya, ini beda-beda. Cara sholat itu akan terlihat berbeda-beda. Nah, disitulah kita akan melihat, oh iya ternyata hukum fikih ini begini ya. Ternyata hukum fikih ini beragam gitu ya. Salah satunya dengan apa tadi? Mengangkat tangan aja udah beda-beda. Kalau Imam Maliki dan Syafi'i sejajar dengan bahu. Imam Hambali ada 3 pendapat ya. 2 diantaranya sependapat dengan 3 imam yang lain. Dan boleh memilih yang mana aja gitu ya. Nah, ini hukum mengangkat tangan. Nah, ini akan kita lihat nanti ya, perbedaan ini mencolok itu ketika kita di Mekah, ketika di umroh atau haji ya. Itu akan terlihat bagaimana orang sholatnya yang beragam. Dari apa? Ternyata dari mazhab yang beragam juga. Ada yang mengambil dari imam mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Imam Hambal ya, kemudian Imam Syafi'i ya. Semuanya mengambil hukum fikih yang berbeda-beda. Ya silahkan ya ya. Karena hukum fikih itu selama ada dalil ya, itu catatannya ya. Selama ada dalil ya tidak masalah. Silahkan gitu ya. Tapi kalau udah nggak ada dalil ya itu yang bermasalah ya. Mengaku-ngaku ada dalilnya gitu. Ternyata hukumnya hadisnya apa? Hadis palsu. Ternyata hadisnya hadis yang mungkar dan lain sebagainya. Kemudian berdiri sepakat hukumnya fardu ya. Ulama semua sepakat hukum berdiri itu hukumnya fardu.
Kemudian bersedekap, ulama sepakat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, hukumnya sunnah. Ya, ada ketika kita di Mekah misalkan orang yang Allahu Akbar, tangannya dilepas, nggak ditaruh di atas tangan yang lain gitu ya. Nah ini Imam Maliki ya, mazhab Imam Maliki yang sholatnya demikian. Nah, tempat meletakkan tangan Hanafi di bawah pusar. Imam Hanafi, Imam Maliki dan Syafi'i di bawah dada di atas pusar. Jadi di tengah-tengah. Jadi kalau saya mengambil yang di bawah dada dikit ya, di antara dada dan perut itu ya, yang ulu hati ya, itu yang saya pakai pendapat yang itu. Jadi ada juga yang dikatakan yang di perut ya. Nah ini berbeda-beda ya. Tapi yang paling masyhur adalah seperti pendapat Imam Hanafi. Ini masyhur yaitu di bawah pusar, di perut ya. Nah itu. Seperti itu ya perbedaan pendapat ya kalau ini. Kemudian iftitah. Imam mazhab sepakat doa iftitah hukumnya sunnah. Kecuali Imam Maliki. Imam Maliki ini adalah imam yang mazhab beliau pengikut mazhab beliau itu kebanyakan dari Madinah karena beliau kan di Madinah ya. Madinah, sebagian dari Madinah dan kota-kota di sekitar itu ya. Itu Imam Maliki ya. Beliau nggak baca iftitah, nggak baca yang kabira walhamdulillahi katsir, nggak baca itu. Beliau langsung membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Itu iftitah ya. Kemudian isti'azah itu baca ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hanafi hanya diucapkan pada rakaat pertama. Sementara kalau Imam Syafi'i yang kita ambil, kalau saya mengambil ini, isti'azah itu di tiap rakaat. Ya, di tiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah, Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillahirrahmanirrahim. Itu di surat permulaan Al-Fatihah aja. Ya, ya. Kalau di surat berikutnya nggak usah ya. Kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, berarti batal sholatnya. Ya, ini termasuk rukun sholat. Ya, yang tadi tuh sunnah-sunnah ya. Kayak berdiri tadi fardu. Kemudian niat tadi rukun. Pertama rukunnya niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri. Ya, yang tadi sunnah-sunnahnya ya. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, iftitah, isti'azah itu adalah sunnah-sunnahnya aja ya. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau tidak membaca Al-Fatihah dalam sholat, batal. Jadi diulang lagi, sholatnya diulang lagi, Jadi wajib tiap rakaat membaca Al-Fatihah. Ya, ini hukum membaca Al-Fatihah. Bagaimana dengan membaca basmalah? Nah, ini juga ulama berbeda-beda. Imam Syafi'i dan Hambali basmalah bagian dari Al-Fatihah berarti wajib dibaca. Sementara imam yang lain, bismillah itu tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi langsung alhamdulillahirabbil alamin ya. Berarti ulama yang mengatakan langsung alhamdulillahirabbil alamin berarti mereka mengatakan bismillah itu bukan dari bagian Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi kalau umahat nih lihat ada imam ada ya orang yang tidak baca basmalah misalkan ya. Berarti mereka mengambil mazhab ini. Jadi tidak dibaca basmalahnya. Karena apa? Tidak menganggap itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi tidak wajib dibaca. Ya. Nah, ini yang kita biasanya kalau kita ya yang kita kalau saya pribadi yang saya ambil pendapat Imam Syafi'i ketika membaca itu dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang dibaca pelan ya. Ada bismillahnya dipelankan, baru alhamdulillah dipelankan. Nah, ini kalau saya dibaca semuanya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Seperti itu ya terkait dengan membaca bismillah pada Al-Fatihah. Ya. Kemudian bagaimana orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah? Nah, maka imam-imam ini salafus sholih ini Imam Maliki dan lain sebagainya ini punya pendapat ya, berbeda. Kalau Imam Maliki mengatakan selama bacaan Al-Fatihah itu berdiri ya. Dia berdiri aja selama baca Al-Fatihah tersebut dan tidak boleh melihat mushaf pada sholat fardu. Ini menurut Imam Maliki ya. Gimana dengan imam yang lain? Imam Syafi'i hendaknya dia membaca tasbih atau tidak boleh dengan bahasa lain ya. Baca tasbih aja gitu ya.
Kemudian menurut Imam Hambali boleh melihat mushaf dan yang lain mengatakan hanya boleh melihat mushaf pada sholat sunnah. Nah ini ya, ketika orang membaca tidak bisa baca Al-Fatihah ya, mu'alaf misalkan ya, maka Imam mengatakan, Imam Syafi'i baca tasbih aja gitu ya, tidak boleh dengan bahasa lain. Kalau Imam Maliki tadi berdiri lama selama bacaan Al-Fatihah tersebut. Jadi berdiri aja gitu ya. Tapi tidak boleh melihat mushaf tadi ya. Kalau Imam Hambal boleh melihat mushaf. Ya, tadi ya ya. Ini orang yang mu'alaf ya. Kalau kita mah udah dari kecil udah tahu ya. Kemudian membaca amin ini kalau ketika baca amin ya, ini dikeraskan oleh makmum. Makmum juga ikut membaca. Kalau misalkan jamaah gitu ya, itu dibaca amin ya. Kemudian Imam Maliki mengatakan imam boleh dikeraskan, boleh tidak ya, tapi dikeraskan oleh makmum. Nah, ini bacaan amin ya pada ketika kita sholat dan membaca Al-Fatihah ada amin gitu ya, maka itu boleh dikeraskan. Kalau kita sholat sendiri ya udah sesuai dengan ini aja berbisik ya sesuai dengan sholatnya. Kalau sholat jahar ketika maghrib, subuh, isya boleh dijaharkan. A'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Tapi kalau kalau sholat yang tidak jahar atau disir bacaannya, yaitu sholat zuhur, asar, kemudian ya zuhur dan asar ya, itu berbisik ya. Asal kita mendengarkan dengan kuping kita minimal ya, dengar bisikan itu gitu ya, biar bisa khusyuk. Kalau diam aja nggak boleh ya, diem mulutnya diem gitu ya, nggak tanpa melafazkan gitu ya, itu tidak boleh ya. Lebih dianjurkan untuk dibaca ya, dibaca sampai suara telinga kita mendengarkannya. Ya. Nah, ini kalau kita kupas sedikit tentang Al-Fatihah, kita akan merasa wah Masya Allah gitu ya, surah Al-Fatihah ini luar biasa. Nah, ini akan kita bahas sedikit ya ya. Waktunya sedikit lagi ya, 3 menit lagi ya. Ada nama lain dari surah Al-Fatihah, insya Allah akan bersambung ya, ini terkait dengan Al-Fatihah ya. Yang pertama, umul kitab disebutkan umul Quran. Al-Quran merujuk makna yang dikandung Al-Fatihah, jadi isinya dalam ya. Makanya disebut induk Quran. Umu itu induk. Umul kitab berarti induknya kitab. Umul Quran induknya Al-Quran. Jadi disebut ini adalah induk Al-Quran. Ini nama lainnya. Kemudian As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat berulang-ulang? Karena dibaca setiap sholat. Ya, ini nama lain Al-Fatihah ya ya. Kemudian disebut juga Al-Fatihah itu nama lainnya sholat. Karena ia merupakan syarat dalam sholat atau rukun ya. Kemudian syifa. Kenapa syifa? Karena dia adalah obat ya. Rasulullah pernah mengobati ya dengan membaca Al-Fatihah ke air minum gitu ya, kemudian diminum gitu ya. Ini adalah obat penawar bagi segala jenis racun. Dan ini sebagai ruqyah. Dan kelima adalah ruqyah atau jampi. Jangan jampi-jampi, jangan dibayangkan jampi itu yang sesuatu yang negatif aja ya ya. Jampi itu ruqyah ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya jampi. Kalau ruqyah syar'iyah itu boleh, tapi syirkiyah itu yang nggak boleh. Yang nggak berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bacaannya bacaan syirik. Yang misalkan mandi ruh, mandi kalam, misalkan kayak gitu ya. Yang nggak ada dasarnya dari Rasulullah. Nah ini adalah syirik jatuhnya ya. Bukan ruqyah syar'iyah, tapi itu sudah masuk ke syirkiyah, syirik. Dan hukumnya dosa besar. Kalau syirik kecil ya. Kalau udah syirik besar, itu sudah mengeluarkan dari Islam. Ya ini syirik ini dahsyat ya ya. Pembahasannya lumayan juga. Yang keenam, asasul Quran atau pondasi Quran. Jadi disebutkan Al-Quran ini adalah pondasi Al-Quran. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pondasi surat ini terletak pada Bismillahirrahmanirrahim. Pondasi dari surat ini juga ada di kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu pondasinya. Kemudian ada juga yang disebutkan, ada yang menamakan Al-Fatihah itu Al-Waqiyah atau penjagaan. Kemudian ada yang lain mengatakan Al-Kafiyah atau yang mencukupi. Ya, sampai sini dulu ya pembahasan kita Ummahat pagi ini. Itu nama-nama lain dari Al-Fatihah. Insya Allah kita akan bahas di mana turunnya Al-Fatihah, kok bisa
dahsyat ya bacaan itu. Kok bisa ketika kita baca menjadi ruqyah mandiri dan lain sebagainya gitu ya. Insya Allah kan kita bahas pekan depan ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Umahat? Ada Ayo mangga Munafi. ya itu kadang kan ada ya yang sholat kok kayaknya cepet banget. Nah itu kan cuma baca surat Al-Fatihah, tidak baca iftitah dan baca surat setelah Al-Fatihah. Apakah itu sah sholatnya? Oh iya, Nah, ya. Membaca Al-Fatihah aja tanpa iftitah, tanpa surat setelahnya itu sah. Karena yang rukun itu adalah Al-Fatihah aja. Sedangkan iftitah yang kita baca kabira walham atau Allahumma ba'ini baini itu ya, itu hukumnya sunnah. Nggak dibaca pun nggak masalah. Kemudian tapi nggak dapat pahala ya. Kemudian baca surat pendek setelah Al-Fatihah itu juga hukumnya sunnah. Nggak dibaca pun nggak apa-apa. Tapi ya ketika kita sholat seperti ini gitu ya ya, boleh sah, tapi tetap tumak ninah. Nah ini yang ditekankan itu tumak ninahnya ternyata dalam sholat itu. Jadi yang diperhatikan dari sholat itu adalah tumak ninahnya yang sering terlewatkan ya sama orang-orang, kebanyakan manusia ya, itu lewatnya di tumak ninah ini. Meskipun dia bacaan pendek, tapi kalau dia tumak ninah itu lebih baik daripada bacaannya panjang gitu, tapi buru-buru gitu ya, nggak tumak ninah ya. Berarti dia udah meninggalkan rukun sholat yaitu tumak ninah. Allahu alam. Gimana Sah ya? Ya, sudah paham. Ya, Umahat ada lagi yang lain? Ya, ada lagi Umahat yang mau kita bahas? Kalau tidak ada kita tutup ya. Kita tutup kajian kita pagi ini. Semoga pekan depan insya Allah kita akan bahas kupas lagi ya materi yang lain terkait tentang sholat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Maaf lahir batin Umahat. Sama-sama, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.